Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran kali ini masih lanjutan dari fungsi kuadrat. Kita akan fokus pada bagaimana cara membuat grafik fungsi kuadrat. Nah, bagaimana cara membuat grafik fungsi kuadrat? Maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Membuat tabel. Kemudian yang kedua, menentukan titik-titik koordinat. Ketiga, baru menggambar grafik. Nah, di akhir video nanti setelah gambar terbentuk grafiknya, akan saya beri tambahan istilah-istilah yang ada pada grafik tersebut. Oke, siap? Baik, kita mulai. Perhatikan contoh soal berikut. Gambarlah grafik fungsi f(x) sama dengan x kuadrat min 6x plus 8 dengan daerah asal x sedemikian sehingga x itu mulai dari negatif 1 sampai dengan 7 di mana x bilangan real. Oke? Siap? Kita jawab. Langkah pertama yaitu membuat tabel. Nah, tapi sebelum membuat tabel, terlebih dahulu tentukan daerah asal. Kita ambil dari soal tadi. Daerah asal ini penulisan di soal berupa notasi himpunan. Nah, ini untuk mempermudah, maka kamu jabarkan anggota-anggota dari himpunan ini atau daerah asal ini. Oke? Nah, daerah asal ini kalau kita lihat di sini dilambangkan dengan variabel x, ya kan? Nah, ini kita jabarkan x itu apa? X itu anggota bilangan real. Mulai dari negatif 1 sampai 7. Tinggal sebutkan saja, yaitu negatif 1, 0, 1, 2, dan seterusnya sampai 7. Ingat yang kita sebutkan cukup yang bilangan bulat saja sebagai bantuan untuk membuat tabel. Jadi tidak perlu yang pecahan-pecahan, tidak perlu. Oke. Baru setelah daerah asal atau variabel x ini kita tentukan, baru kita buat tabelnya. Bagaimana cara membuat tabel? Maka sediakan tabel sebanyak 6 baris. 6 baris, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Kemudian kolomnya sebanyak 10. Oke, kita isi keterangan yang ada di kolom pertama, baris pertama ini ya. Yang pertama kita tulis mulai dari mana? Dari daerah asal, yaitu lambangnya variabel x, ditulis di sini x. Paham ya? Kemudian baris kedua, keterangan baris kedua ini kita isi apa? Yaitu lihatlah soal ini. Nah, fungsi ini lihatlah ada 3 suku kan? Pertama yang ditulis suku pertama berarti x kuadrat. Berikutnya, baris berikutnya yaitu suku kedua ini yaitu negatif 6x. Jangan ditulis 6x saja, tapi karena ini negatif ditulis negatif 6x. Paham ya? Oke. Kemudian baris selanjutnya yaitu suku ketiga yaitu positif 8. Ditulis 8 saja. Oke. Nah, setelah itu baru baris kelima yang ini kita tulis keterangan yaitu fungsi f(x)-nya ini kita tulis atau f(x) ini kita tulis. Nah, karena tujuannya kita membuat grafik fungsi, maka ada sumbu x dan sumbu y. X-nya sudah ada, berarti sebagai sumbu x. Nah, sumbu y yang mana? Yaitu yang fungsi f(x) ini. Oleh karena itu, y-nya ini nanti sama dengan f(x). Jadi ditulis di sini, y sama dengan f(x). Jadi sumbu y nanti nilainya sama dengan fungsi f(x) ini. Paham ya? Nah, kalau yang terakhir yaitu baris terakhir keterangan untuk titik koordinat, ya kan? Titik koordinat itu ditulis dengan x, y.
Nah, setelah keterangannya tertulis, kita tinggal melengkapi tabel ini. Baik, kita lengkapi tabel untuk baris pertama dahulu. Baris pertama yaitu untuk variabel X. X-nya tadi yang pertama berapa? Negatif 1. Tinggal letakkan di sini. Negatif 1. Berikutnya, X berikutnya 0. Letakkan di sini 0. Berikutnya berarti iya 1. Terus betul 2. Terus 3. Terus iya dan seterusnya sampai 7. Jadi 5, terus 6 dan 7. Nah, ini sudah terisi lengkap untuk baris pertama. Nah, setelah itu kita coba lengkapi baris kedua. Di sini baris kedua adalah X kuadrat. Nah, untuk mengisi melengkapi tabel ini gimana caranya? Maka tinggal X ini kamu kuadratkan. Jadi negatif 1 kuadrat yaitu 1. Mudah ya? Berarti kalau demikian yang ini adalah dari X-nya sama dengan 0 ini. Berarti 0 kuadrat adalah iya 0. Terus 1 kuadrat 1. 2 kuadrat betul 4. 3 kuadrat 9. Nah, ini berapa? Berarti iya 16. Terus kuadratkan 25. Terus 36. 7 kuadrat 49. Nah, sudah lengkap untuk yang baris kedua. Kita lanjutkan baris ketiga. Nah, baris ketiga ini negatif 6x. Artinya apa? Negatif 6 kali x. Nah, x-nya kan ini. Berarti yang pertama x-nya kita ganti negatif 1. Artinya negatif 6 kali negatif 1. Negatif kali negatif positif. 6 kali 1 6. Gimana? Bisa ya? Paham ya? Oke. Berikutnya x-nya 0. Berarti artinya negatif 6 kali 0 yaitu iya 0. Berikutnya negatif 6 kali 1 berarti iya negatif 6. Negatif 6 kali 2 negatif 12. Terus ini yang ini iya negatif 18. Tinggal ngalikan saja negatif 6 kali 4 yaitu negatif 24. Negatif 6 kali 5 yaitu negatif 30. Negatif 6 kali 6 yaitu negatif 36. Dan terakhir negatif 6 kali 7 yaitu negatif iya 42. Dah, baris ketiga sudah terisi lengkap. Paham ya? Oke, kita mau lanjutkan untuk baris keempat. Nah, perhatikan baris keempat ini adalah 8. Artinya apa? Apakah ada variabel X? Tidak ada. Berarti berapapun X-nya tidak mempengaruhi 8 ini. Jadi, untuk mengisi ini terus gimana? Ya tinggal diisi saja 8. Terus ini iya 8 lagi. Loh, kok bisa? Lah kan ini X-nya tidak mempengaruhi 8. Kenapa? 8 tidak memakai atau tidak memiliki variabel X. 8 berdiri sendiri, ya enggak? Jadi tidak terpengaruh dengan nilai X ini. Sehingga ini semuanya tetap diisi sama semua, yaitu 8 semua. Gimana? Paham enggak? Iya. Terus ya sampai terakhir sampai kolom ke 10. Kita isi 8 semua. Oke, paham? Nah, kita lanjut bagaimana untuk melengkapi baris ke-5. Nah, di sini Y itu adalah sama dengan nilainya dengan Fx. Nah, Fx ini dalam soal, lihat, Fx ini itu kan nilainya sama dengan ini.
yaitu X kuadrat dikurangi 6X ditambah 8. Ya sudah, ini kita hitung saja, dijumlahkan, ya kan? 1 tambah 6, 7 tambah 8, ya 15. Jadi tinggal menghitung mulai dari baris kedua sampai baris keempat ini. Ya, dari mana tadi? Yaitu dari soal ini. Paham ya? Oke, kalau begitu, yang ini iya betul, tinggal menjumlah, yaitu 0 tambah 0 tambah 8, yaitu 8. Paham ya? Kemudian ini 1 dikurangi 6 negatif 5 ditambah 8 berapa ayo? Iya betul, yaitu 3. Terus untuk berikutnya selanjutnya 4 dikurangi 12. Ya, jadi kalau negatif seperti ini dikurangi 4 dikurangi 12 yaitu iya negatif 8 ditambah 8 berarti 0. Terus 9 dikurangi 18 negatif 9. Negatif 9 ditambah 8 ya, yaitu negatif 1. Terus lanjut ya, sampai sini paham? Ya, tinggal menjumlah saja hasil ini. Silahkan dihitung ini berapa? Iya, 0 ya. Oke, 0. Terus yang ini? Iya, betul sekali. Berapa? 3. Nah, ya, terus ini 0 berarti 8. Ini 7 ya. 7 dengan 8, 15. Oke, udah lengkap. Nah, sampai sini kalau sudah lengkap, maka yang terakhir tinggal melengkapi, mudah ini menentukan titiknya, yaitu X, Z. Tinggal dilengkapi X-nya berapa? Negatif 1,15. Terus 0,8, 1,3, 2,0. Ya, tinggal nulis ini suku baris pertama dengan baris kelima. 3 dengan negatif 1. 4,0, 5,3, 6,8, 7,15. Nah, sekarang sudah terisi lengkap semua tabelnya. Berarti yang langkah kedua tadi masih ingat, yaitu apa? Setelah membuat tabel, yaitu menentukan titik koordinat. Nah, sekarang kamu kan sudah menemukan titik koordinatnya kan ini. Nah, ini tinggal menuliskan di langkah kedua, ya. Jadi negatif 1,15, 0,8, oke? Dan seterusnya itu. Kita tulis menentukan langkah berikutnya titik-titik koordinat. Ya, tinggal menyalin saja dari tabel tadi, ya kan? Tabel tadi kita salin negatif 1,15, 0,8 dan seterusnya. Ini kita pindah di sini, kita tinggal tulis. Nah, inilah titik-titik koordinat yang kita butuhkan dalam menggambar grafik. Paham ya? Oke. Langkah ketiga yaitu menggambar grafik. Nah, untuk menggambar grafik ya, yang dibutuhkan adalah bidang koordinat kartesius. Nah, dalam menggambar bidang koordinat disarankan menggunakan penggaris. Baik, kita sediakan dulu. Nah, inilah namanya bidang koordinat kartesius. Terdiri dari dua sumbu. Sumbu X itu yang mendatar, sumbu Y yang tegak. Perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y ada di titik 0. Pada sumbu X, sebelah kiri 0 yaitu bilangan negatif secara urut. Kemudian sebelah kanan 0 berarti bilangan positif. Sedangkan yang sumbu Y di bawah 0 itu bilangan negatif. Dan di atas 0, 0-nya kan ini ya, berarti bilangan positif. Nah, sekarang kita fokus ke titik koordinat ini. Kita letakkan pada bidang koordinatnya. Oke? Nah, sekarang titik yang pertama adalah negatif 1,15. Artinya apa? Artinya sumbu X-nya negatif 1, Y-nya 15.
X-nya negatif 1 mana? Di sini kan negatif 1. Terus sumbu Y-nya 15. Sumbu Y-nya 15 berarti naik. Ya, berarti di sini. Inilah letak dari titik negatif 1,15 di sini. Nah, bisa ya? Baik, coba tentukan titik yang 0,8. Tadi gimana? Sumbu X-nya angka 0. Sumbu X-nya dicari angka 0 mana? Di sini. Terus Y-nya berapa? 8 itu berarti di atas. Di atas 0 kan? Berarti ke atas. Sampai menemukan angka 8. Berarti ini ya. Kita cek betulkah? Iya, jadi letaknya di sini. Nah, inilah titik 0,8. Terus berikutnya titik 1,3. Berarti X-nya 1, Y-nya 3. Di sini ya. Nah, ini adalah titiknya. Kemudian berikutnya 2,0, X-nya berarti 2, Y-nya 0, berarti kalau 0 tidak naik, tidak turun, berarti tetap di sini. Inilah titik 2,0, yaitu di sini. Terus 3, negatif 1, sumbu X-nya 3, Y-nya negatif 1, berarti turun di sini. Ya kan? Nah, ini. Nah, berapa titiknya? Ya 3, negatif 1 ini. Kemudian berikutnya 4,0, sumbu X-nya 4, ya kan? Terus Y-nya 0, tidak naik, tidak turun, berarti di sini tetap ya. Ya. Kemudian 5,3 berarti 5,3. Ini 6,8, 6, 8-nya mana? Di atas ya. Sini. Oke. Terus 7,15 berarti di sana ini. Ya, inilah. Udah lengkap ya. Titik-titik koordinat ini sudah kita pindah ke bidang koordinat, maka bentuknya seperti ini. Nah, setelah ketemu titik-titik koordinatnya pada bidang koordinat kartesius, kalian pakailah pensil, hubungkan semua titik-titik yang berdekatan ini, saling dihubungkan. Nah, secara urut ya, boleh dari kiri sini, boleh dari kanan sebelah sini. Oke, dihubungkan. Dah, seperti inilah kira-kira menghubungkannya. Ya, paham ya? Jadi inilah grafik yang ditanyakan di soal tadi, yaitu grafik fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 8. Inilah grafiknya kalau digambar. Paham ya? Nah, sekarang saya tambahin. Setelah ketemu grafiknya, maka saya perkenalkan istilah-istilah yang kita lihat pada grafik tersebut. Jadi acuannya dasarnya kamu pakai grafik ini. Yang pertama, perhatikan grafik ini. Pembuat nol fungsi. Perhatikan, pembuat nol fungsi. Maksudnya apa? Fungsi tadi kan fx. Fx itu sumbu y. Sumbu y kan ini. Ya kan? Nah, itu nilai nolnya mana sumbu y? Kan di sini. Nah, yang membuat agar supaya y-nya 0, ya kan? Maka x-nya harus berapa? X-nya harus berapa ini? 2 dan 4. Itulah namanya pembuat nol fungsi, yaitu x sama dengan 2 dan x sama dengan 4. Paham ya? Oke, istilah yang lain, sumbu simetri. Perhatikan sumbu simetri. Kalau kamu perhatikan grafik ini, yang dari sini kan turun, terus turun, suatu saat dia akan ke suatu titik dan kembali lagi naik. Betul lah ini. Nah, grafik ini kalau kamu seumpama kamu lipat, ya kan? Kamu lipat, maka lipatannya kan di sebelah sini. Betul enggak? Atau kamu cerminkan, kan cerminnya di sebelah sini. Betul? Sama kan? Kanan kiri. Nah, dengan demikian lipatan ini atau garis lipatan ini ada di X sama dengan 3. Sumbu X kan? Ya, ini 3. Paham ya? Jadi ini namanya sumbu simetrinya ada di X sama dengan 3. Nah, itu istilah yang kedua. Istilah ketiga, ada nilai minimum fungsi. Fungsi f. F-nya ini.
fungsi fx-nya ini. Itu tadi kan kalau disamakan di grafik itu kan berarti sebagai sumbu y. Perhatikan nilai y ini paling kecil itu letaknya di angka berapa? Yaitu y sama dengan berapa? Negatif 1. Ini minimum, berarti paling rendah di sini. Oke? Oke. Kita lanjut. Istilah titik kok. Titik balik minimum. Titik balik minimum. Nah, kalau kamu perhatikan, setelah sampai nilai fungsi minimum tadi di sini, dia grafiknya akan kembali. Maka titik inilah namanya titik balik. Ya, dari turun sampai sini terus kembali naik. Nah, namanya titik balik. Nilai ini tuh titiknya di mana? Ingat, kalau menuliskan titik kan dari sumbu x baru kemudian sumbu y. Berarti x-nya 3, y-nya negatif 1. Jadi jawabannya ini titik ini adalah 3, negatif 1. Oke, paham? Iya, gitu. Itu istilah-istilahnya. Sekarang istilah terakhir, daerah hasil. Tadi di awal daerah asal. Daerah asal itu dari negatif 1 sampai 7. Lah hasilnya yang mana? Hasilnya itu dari sini ya. Tadi 15, 8, terus 3, 0, negatif 1. Kembali ke 0 lagi dan seterusnya. Nah, daerah hasil itu berarti paling rendah berapa ini? Negatif 1. Paling atas di sini 15. Maka daerah hasilnya ya mulai dari negatif 1 sampai 15. Jadi nulisnya gimana? Y, oke, yaitu Y mulai dari negatif 1 sampai 15. Inilah yang dimaksud dengan daerah hasil. Oke? Nanti di pembelajaran berikutnya, nanti tanpa lewat gambar grafik, kamu akan ditanya atau bagaimana cara menjawab pertanyaan-pertanyaan ini tanpa grafik. Saya akhiri, semoga mudah dipahami materi ini. Sampai ketemu kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.